Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Niko Saputra dengan NIM 1901530141. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan bagian untuk menerangkan atau menjelaskan mengenai ERD dan juga use case diagram pada sistem informasi perpustakaan kelompok kami. Oke, pertama saya mulai dari ERD dulu. ERD merupakan kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Dia merupakan model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Nah, biasanya dengan adanya si ERD ini, maka sistem database yang terbentuk bisa digambarkan lebih terstruktur dan lebih rapi. Nah, di sistem informasi kami perpustakaan yang terlibat di dalamnya itu untuk entitasnya ada anggota, kemudian buku, terus ada entitas pinjam dan juga petugas. Masing-masing entitas ini memiliki atributnya sendiri-sendiri. Yang pertama anggota. Untuk anggota, dia memiliki atribut NIM, nama anggota, prodi, fakultas, kemudian angkatan. Terus ada entitas pinjam, dia punya ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda. Terus untuk buku, dia punya ID buku, judul buku, penerbit, penulis, tahun terbit, kategori. Dan terakhir untuk petugasnya, dia punya nick, nama petugas, username, nama password. Nah, masing-masing entitas ini dia memiliki relasi dengan entitas lain. Di antaranya ada anggota dengan entitas pinjam, buku dengan pinjam, buku dengan petugas, maupun anggota dengan petugas. Di sini sudah ada keterangannya. Many to many, one to many, many to many, many to many, many to many, one to many. Seperti itu. Berikutnya, saya lanjut ke bagian untuk use case diagramnya. Use case diagram itu merupakan buat teman-teman yang belum tahu, dia salah satu bagian dari UML, Unified Modeling Language, yang biasanya menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dengan ini ya, dengan aktornya atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di use case diagram ini ada beberapa komponen. Biasanya ada, yang pertama ada aktor ini ya, yang ikonnya kayak stickman ini. Nah, ini disebutnya aktor. Aktor itu orang yang biasanya berperan atau terlibat di dalam sistem informasinya itu, yang menggunakan. Kemudian ada yang lingkaran ini, elips ya, atau oval. Nah, ini use case-nya atau abstraksi interaksinya, dia ngapain. Nah, di dalam sistem informasi perpustakaan ini ada mahasiswa, aktornya ada dua ya, sama petugas. Nah, untuk mahasiswa dia bisa ngapain aja interaksinya dengan sistemnya. Dia bisa login, kemudian bisa ngelihat data buku, dia bisa minjam buku, terus bisa nih mengembalikan. Untuk petugas dia punya akses untuk ini, login, dia bisa ini nambah data buku, mengelola peminjaman, mengelola denda, sama mendata mahasiswa. Nah, untuk yang garisnya ini, garis merah ini lurus, nggak putus-putus, itu penghubung antara aktor dengan use case-nya atau interaksinya tadi. Sekian penjelasan saya mengenai ERD dan juga use case diagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaik Kurniaji, NIM 1901530126 dari kelas B1 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram dan activity diagram dari subsistem perpustakaan dari kelompok kami. Kita mulai yang pertama, yaitu kelas diagram. Nah, berikut adalah kelas diagram yang telah kami buat. Yang pertama ada kelas mahasiswa dengan atribut NIM, nama lengkap, prodi, fakultas, angkatan, dan memiliki metode datang ke perpus.
Selanjutnya ada kelas buku. Buku ini memiliki atribut yaitu ID buku, judul buku, penerbit, penulis, tahun terbit, dan kategori. Nah, memiliki metode input data, update data, dan delete data. Selanjutnya ada kelas pinjam, yaitu memiliki atribut ID peminjaman, terus tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Kemudian memiliki metode transaksi. Selanjutnya yaitu petugas. Petugas ini memiliki atribut NIP atau NIP, kemudian nama, username, dan password. Untuk metodenya yaitu input data anggota, update data anggota, dan transaksi. Untuk relasinya yaitu mahasiswa dengan buku yaitu many to many, mahasiswa dengan pinjam yaitu one to many, mahasiswa ke petugas yaitu many to many. Lalu buku dengan pinjam yaitu many to many, dan buku dengan petugas itu juga many to many. Kemudian petugas dengan pinjam yaitu one to many. Oke, selanjutnya yaitu activity diagramnya. Yang pertama yaitu petugas input data buku. Ini status awal kita mulai dari petugas, yaitu petugas menginputkan data, kemudian menuju ke sistem ini menyimpan datanya, diteruskan di database, disimpan datanya, kemudian turun lagi ke sistem yaitu menyimpan data buku, turun lagi simpan data. Nah, disimpan data ini terjadi decision atau percabangan. Apabila ya, data akan tersimpan dan masuk ke dalam database, kemudian berakhir. Status akhirnya di sini. Jika tidak, akan kembali lagi petugas untuk bagian input data. Selanjutnya itu petugas input data anggota. Ini hampir sama seperti yang input buku. Pertama, status awal dimulai dari petugas input data anggota, diteruskan ke sistem disimpan data, kemudian disimpan di database, simpan data, turun, menyimpan data anggota, kemudian turun lagi ke simpan data. Nah, di sini terjadi lagi decision atau percabangan. Apabila ya, data akan tersimpan dan disimpan di database dan berakhir. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke input data anggota di awal petugas ini. Selanjutnya di sini ada activity diagram untuk pinjam buku. Di sini ada mahasiswa, buku, petugas, dan database. Kita mulai di sini di mahasiswa. Status awalnya yaitu mahasiswa memilih buku. Setelah itu lanjut ke buku, yaitu buku dipilih, kemudian buku yaitu menyerahkan buku. Lanjut ke petugas ini menerima bukunya. Nah, kemudian petugas ini mencatat data peminjaman. Apabila sudah tercatat akan tersimpan di database, yaitu sudah tersimpan. Setelah itu buku akan dikembalikan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat buku dan status akhirnya di sini. Selanjutnya yaitu ada pengembalian buku. Jadi dari mahasiswa, petugas, sistem, dan database. Di sini mahasiswa, yaitu status awal dimulai dari mahasiswa menyerahkan buku, petugas menerima buku, dan di sistem ini input data kembali. Nah, datanya diinput akan tersimpan di database. Setelah itu turun akan dicek dendanya apabila melebihi tanggal yang telah ditentukan. Ya, di sini ada decision. Jika ya, maka akan membayar denda. Jika tidak, akan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya di bagian petugas ini adalah pinjam lagi atau meminjam buku lagi. Nah, di sini terjadi percabangan atau decision lagi. Jika iya, maka akan lanjut ke sistem, yaitu input data pinjam lagi, dan database-nya akan terupdate. Jika tidak, maka datanya sudah akan tersimpan, sudah kembali, dan statusnya akan berakhir di sini. Oke, sekian penjelasan saya mengenai kelas diagram dan activity diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan NIM 190153. Di sini saya akan presentasikan tugas ya kelas B1. Yang pertama saya akan presentasikan tentang sequence diagram ERD dari sistem perpustakaan yang kita. Yang pertama di sini ada sequence untuk input data. Yang pertama di sini ada entitas petugas, kemudian ada sequence margin, menu utama, dan data mahasiswa. Masing-masing sequence terdapat
relasi data yang akan entitas petugas ke relasi-relasi lainnya. Seperti di sini ada aktivitas login, ada aktivitas login untuk masuk ke sequence login, yaitu dimana entitas petugasnya harus menginput username dan password supaya dapat masuk ke sequence berikutnya di menu utama. Jika username dan passwordnya gagal, maka akan kembali ke menu login lagi. Kemudian masuk ke sequence berikutnya terdapat data mahasiswa, yaitu dimana semua data mahasiswa diinput, diedit, dan juga dihapus seperti grade, update, dan delete. Kemudian di sequence diagram berikutnya yaitu sequence diagram untuk menginput data buku. Hampir sama dengan sequence diagram input data mahasiswa, perbedaannya terdapat di sequence data bukunya, di mana di situ terdapat proses atau aktivitas untuk menginput data buku, mengedit, dan juga menghapus data buku yang ada di sistem perpustakaan. Kemudian di sequence berikutnya yaitu sequence diagram untuk sistem perpustakaan, di mana di sini terdapat aktivitas untuk meminjam dan juga mengembalikan buku yang dipilih. Di sini terdapat entitas mahasiswa, entity mahasiswa, yaitu melakukan aktivitas pilih buku untuk memilih buku ke sequence data buku. Di sequence data buku juga entitas mahasiswa dapat melakukan aktivitas memilih buku dan juga meminjam bukunya. Jika sudah mendapatkan bukunya yang dipilih, dan buku bisa dikembalikan, dan apabila di sini ada aktivitas alternatif, terdapat cek denda jika terlambat mengembalikan buku, dan juga terdapat aktivitas untuk memperpanjang buku yang ingin dipinjam lagi. Dan yang terakhir terdapat aktivitas data buku kembali, itu dimana entity mahasiswa ini melakukan aktivitas untuk mengembalikan buku ke perpustakaan, sistem perpustakaan. Kemudian selanjutnya yaitu di tampilan desain atau tampilan pramuka dari sistem perpustakaan. Yang pertama ada tampilan login untuk perpustakaan. Ini ada layout untuk menginput username dan juga password untuk login ke sistem. Kemudian yang kedua ada tampilan data buku perpustakaan untuk mencari data buku atau memeriksa data buku yang masuk ke sistem. Yang kedua ada data mahasiswa perpustakaan, yaitu di mana di sini terdapat layout atau tombol untuk menambah data mahasiswa yang ingin meminjam atau mengembalikan buku di sistem. Yang ketiga ada tampilan dari data tambah buku perpustakaan, di mana di sini terdapat layout dan juga text field untuk menginput detail-detail data buku yang ingin ditambahkan. Kemudian yang keempat terdapat tampilan dari antarmuka untuk menambah data mahasiswa perpustakaan. Di sini dengan menginput di text field ada NIM, nama lengkap, program studi, fakultas, dan juga angkatan mahasiswa yang ingin dimasukkan. Dan yang kelima terdapat tampilan peminjaman buku, di mana terdapat layout atau tampilan dan juga text field untuk menginput ID buku yang ingin dicari, yang ingin dipinjam, seperti itu. Dan juga yang terakhir terdapat tampilan untuk pengembalian buku, hampir sama dengan peminjaman, perbedaannya yaitu ingin mengembalikan buku yang mana kita tinggal mencari dengan menginput ID peminjaman buku yang dimasuk. Sekian presentasi dari saya, sequence diagram dan juga tampilan sistem perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.